Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Olivia dengan NIM B1A1244042 yang pada mata kuliah kewarganegaraan ini sebagai ujian akhir semester, saya akan meresum kewajiban dan hak warga negara. Menurut A.S. Hikam Ghazali 2024, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah warga negara atau citizen yang secara etimologis berasal dari bahasa Romawi yaitu civis atau civitas yang berarti anggota atau warga dari city state. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaiknya negara tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negara lah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikitpun dengan negara yang bersangkutan dengan sebagai warga negaranya. Suatu negara juga tidak diperbolehkan menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum atau general principles. Penentuan kewarganegaraan seseorang pada sisi kelahiran dikenal dua asas, yaitu asas ius soli yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan, dan asas ius sanguinis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang tersebut ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan, yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pada pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Dalam artian, status kewarganegaraan suami istri adalah sama dan satu. Asas persamaan derajat Yang kedua, asas persamaan derajat berasumsi bahwa perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apartheid dan bipartheid. Apartheid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipartheid adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau dua kewarganegaraan. Bahkan dapat muncul multipride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh bertanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Hak ini dijamin di undang-undang dan bertujuan untuk mencerminkan kehidupan yang layak, bebas, dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Sebagai contoh dari hak warga negara yang mencakup hak asasi manusia, yang pertama adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu seperti kebebasan beragama, berpendapat, berserikat dan berkumpul. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup sejahtera. Lalu yang kedua, hak politik. Hak politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah hak sosial budaya. Hak sosial budaya mencakup hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perumahan yang layak, dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban warga negara adalah sebagai
adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemajuan negara. Beberapa contoh kewajiban negara ialah taat hukum. Yang pertama, taat hukum. Taat hukum berarti menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati sistem hukum dan pemerintahan. Yang kedua adalah membela negara. Membela negara yang dimaksudkan adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain berarti tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang keempat adalah membayar pajak. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah ikut serta dalam pembangunan. Ikut serta dalam pembangunan itu berarti aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sekian video saya mengenai resum kewajiban dan hak warga negara. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.